Masalah ini membahas tentang jenis barang dan jasa apa yang paling dibutuhkan dalam masyarakat. Contoh keputusannya yang pertama, apakah negara harus lebih banyak memproduksi beras atau gula? Apakah sebuah perusahaan harus lebih banyak membuat sepatu olahraga atau sepatu sekolah? Tujuan dari masalah ini yakni memastikan barang yang diproduksi sesuai kebutuhan masyarakat. Yang kedua, bagaimana cara memproduksi? Masalah ini membahas tentang metode atau cara produksi yang akan dipakai. Contohnya, apakah menggunakan tenaga manusia atau mesin otomatis? Tujuannya menghasilkan barang yang paling efisien dan menguntungkan. Masalah yang ketiga adalah untuk siapa barang dan jasa diproduksi. Masalah ini membahas siapa yang akan menerima atau membeli barang yang diproduksi. Contohnya keputusan adalah 1. Apakah beras subsidi ditunjukkan untuk kelompok masyarakat yang berpendapat rendah? 2. Apakah rumah mewah diproduksi untuk kalangan atas? Tujuan dari masalah ini adalah menentukan target penggunaan agar distribusi barang tetap sasaran. Jadi teman-teman, dalam ilmu ekonomi terdapat sistem-sistem yang mengatur jalannya perekonomian. Ada 4 sistem dalam perekonomian. Yang pertama, sistem ekonomi tradisional. Jadi teman-teman, walaupun Indonesia sudah modern, ternyata masih ada loh masyarakat yang menggunakan sistem ekonomi tradisional. Sistem ini dapat kita lihat pada suku Baduy dalam di Banten. Mereka bercocok tanam dengan cara tradisional. Mereka tidak menggunakan teknologi modern dan hasil panen mereka digunakan untuk kebutuhan sendiri. Yang kedua, sistem ekonomi komando. Indonesia tidak menganut sistem komando penuh, tetapi unsur komando pada sektor tertentu yang kuasai negara. Contoh nyata dapat kita lihat PLN, kelistrikan yang dikuasai negara di mana pemerintah menentukan harga listrik. Yang ketiga, sistem ekonomi liberal, yaitu segala kegiatan ekonomi diserahkan kepada mekanisme pasar. Contohnya, bisnis UMKM dan toko online. Siapapun bebas memiliki usaha yang sendiri. Yang keempat, sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran merupakan sistem ekonomi utama di Indonesia. Campuran artinya swasta dan pemerintah sama-sama berperan. Contoh nyata pada Indonesia yang pertama, pemerintah mengatur sektor penting, seperti PLN mengatur listrik, BUMN mengatur jalan tol, dan Pertamina mengatur minyak dan gas. Yang kedua, swasta bebas membuka usaha, seperti toko, restoran, transportasi online, dan pabrik. Dan yang ketiga, koperasi. Contoh nyatanya seperti koperasi sekolah dan koperasi simpan pinjam. Ciri-ciri sistem ekonomi Indonesia. Yang pertama, berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, peran pemerintah dan masyarakat seimbang. Yang ketiga, hak milik pribadi diakui tetapi dibatasi oleh masyarakat. Yang keempat, pemerintah mengawasi kegiatan ekonomi. Yang kelima, perekonomian dilakukan secara kekeluargaan. Kelebihan sistem ekonomi Indonesia. 1. Kesenjangan sosial dapat dikurangi. Contohnya pemerintah memberikan bantuan BLT subsidi jaminan kesehatan. 2. Kepentingan rakyat lebih terjamin. Contohnya sektor penting tidak dikuasai oleh swasta asing sepenuhnya. Contohnya Pertamina PLN. 3. Kebebasan masyarakat tetap terjaga. Masyarakat bebas membuka usaha dan berinovasi. 4. Ekonomi lebih stabil. Pemerintah dapat mengendalikan inflasi dan harga barang pokok. 5. Nilai budaya dan gotong royong tetap terjaga melalui koperasi UMKM dan gotong royong. Yang ketiga, kekurangan sistem ekonomi Indonesia. Contohnya yang pertama, birokrasi bisa lambat dan berbelit-belit. Perizinan dan regulasi kadang menghambat usaha. Yang kedua, campur tangan pemerintah bisa terlalu besar. Contohnya bisa menyebabkan inefisiensi atau korupsi. Yang ketiga, persaingan tidak sepenuhnya bebas. Kadang usaha kecil kalah dengan perusahaan besar. Dan yang keempat, pemerataan belum maksimal. Masih ada daerah yang tertinggal dari segi ekonomi. Contoh penerapan sistem ekonomi Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penerapannya dapat kita lihat pada A. Peran pemerintah, di mana PLN menyediakan listrik bagi kebutuhan masyarakat. Pertamina mengelola BBM dan gas. B. Dapat kita lihat pada peran masyarakat, di mana masyarakat yang mengelola toko, kafe, serta masyarakat yang berperan sebagai nelayan dan petani. C. Peran koperasi, seperti koperasi simpan pinjam dan koperasi di sekolah.